Salsabila, gadis sederhana dari Indonesia, terpaksa menikah dengan Fawaz Al-Qasim, majikan kaya raya yang tak memiliki tangan dan kaki demi mahar 3 miliar rupiah. Namun, malam pertama yang seharusnya jadi awal dari pernikahan mereka malah berubah menjadi mimpi buruk. Fawaz tak meminta tubuh, tapi sumpah. Sumpah misterius yang terikat oleh perjanjian berdarah selama 25 tahun antara leluhur mereka. Sebelum cerita ini berlanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan dukungan dengan like, komentar, serta doanya untuk penonton lainnya, agar kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dukungan kalian sangat berarti untuk kelanjutan kisah-kisah seperti ini. Ketika Salsabila berusaha menolak, ia menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam pusaran takdir yang tak bisa dihindari. Ia bukan hanya istri Fawaz, tapi juga pewaris janji masa lalu yang menyimpan rahasia dan kutukan. Dalam keterpaksaan muncul keikhlasan, dalam misteri muncul cinta. Namun, apakah cinta bisa tumbuh dari janji yang dipenuhi darah? Aku masih ingat betul wajah ibu waktu mengatakannya tenang. Tidak, seolah kalimat yang baru saja keluar dari mulutnya bukan sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupku. Kamu nikah sama Tuan Fawaz. Salsa, mahar dari beliau 3 miliar rupiah. Bisa kita pakai buat lunasin utang, beli rumah, dan hidup tenang. Aku menatapnya dengan mata membelalak, menunggu ia tertawa dan bilang, itu hanya gurauan. Tapi ibu hanya diam, tangannya terus mengaduk teh manis di cangkir plastik. Dan matanya menatap kosong keluar jendela apartemen tua kami di Riyadh. Bu, Tuan Fawaz itu? Aku menggigit bibir. Dia nggak punya tangan dan kaki, Bu. Dia boken, nggak pernah keluar kamar. Aku nggak tahu dia siapa. Ibu menoleh, matanya tajam. Justru karena dia cacat, dia butuh istri, dan dia pilih kamu. Apa kamu pikir orang kaya kita bisa nolak rezeki segede itu? 3 miliar, Salsa. 3 miliar? Nada. Suaranya meninggi. Aku terdiam. Aku tahu kami susah. Sejak datang ke Arab, ibu kerja banting tulang jadi pembantu di rumah majikan. Aku cuma lulusan SMA, bantu bersih-bersih. Kadang kalau majikan gak di rumah, kami sering makan nasi sama telur dadar. Kadang cuma mie instan. 3 miliar itu, wong, yang mustahil bisa kami lihat. Apalagi punya, tapi tetap saja menikah dengan pria asing yang bahkan tak pernah menunjukkan wajahnya. Fawaz Al-Qasim, pria kaya misterius itu, hanya kulihat sekilas dari jauh. Selalu duduk di kursi roda otomatis, selalu ditemani perawat dan pengawal. Katanya, dia mengalami kecelakaan hebat waktu muda. Dan sejak itu, dia seperti mengurung diri. Ini bukan tentang cinta, Salsa. Ini tentang masa depan kita. Beliau nggak akan menyakitimu. Dia baik. Selama ini juga ibu kerja buat dia, nggak pernah macam-macam. Kamu cuma harus jadi istrinya secara sah. Aku menelan ludah. Hatiku berdebar keras. Otakku masih sulit mencerna semua ini. Tapi ketika ibu memberikan amplop berisi lembaran transfer down payment 100 juta rupiah, pertama aku tahu tak ada jalan kembali. 3 hari kemudian, aku mengenakan gaun putih sederhana, rambut disanggul seadanya, dan bibir dipulas tipis. Tak ada pesta. Hanya akad nikah sederhana di ruang keluarga yang megah. Wajah Fawaz tak terlihat dia di kamarnya. Dengan seorang syekh dan saksi, aku hanya membaca ijab kabul di balik tirai, dengan suara pelan dan jantung berdebar-debar. Semuanya terjadi begitu cepat. Setelah akad, ibu memelukku. Maafin ibu ya, Salsa. Kamu anak baik. Nanti kamu akan mengerti. Entah apa maksud kalimat. Tapi pelukannya terasa dingin. Seolah ibu tahu, dia sedang menyerahkanku pada dunia yang tak ia pahami sepenuhnya. Malam itu, aku berdiri di depan pintu besar kamar utama. Kamar Fawaz? Rasanya seperti berdiri di ambang jurang. Tanganku gemetar saat perawat membukakan pintu dan berkata dengan suara rendah, "Silakan masuk, Nyonya Fawaz." Aku menelan ludah. Langkahku terasa berat, tapi aku masuk juga. Ruangan itu gelap dan sunyi. Hanya diterangi cahaya lampu tidur. Wangi dupa melayang samar di udara, membuat bulu kuduku meremang. Di tengah ruangan, di atas tempat tidur berkanopi mewah, duduk seorang pria dengan selimut menutupi tubuhnya sampai ke dada. Rambutnya hitam sebau, wajahnya tirus dengan mata yang tajam tapi redup. Itu Fawaz, suamiku. Kami saling menatap untuk beberapa detik. Aku tak tahu harus bicara apa. Ia hanya mengangguk pelan.
Duduklah Salsabila, katanya, dengan suara berat dan dalam. Bahasa Indonesianya cukup lancar, meski agak kaku, aku menurut. Duduk di kursi kayu di dekat tempat tidur. Nafasku karuan, kamu takut? Tanyanya. Aku mengangguk jujur. Iya, ia tersenyum tipis. Bagus, ketakutan adalah awal dari kejujuran. Dan malam ini, aku akan minta sesuatu padamu. Bukan tubuhmu, tapi sesuatu yang jauh lebih penting. Aku langsung menegang. Apa maksudnya? Kenapa cara bicaranya seperti itu? Bukan tubuhku. Sesuatu? Tanyaku dengan suara serak. Fawaz menoleh. Matanya menatap tajam ke dalam mataku. Ya, sebuah tanda. Sebuah sampah yang akan mengikat kita. Bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai pewaris janji. Aku mengerutkan kening. Apa maksud Tuan? Ia tak menjawab. Hanya mengangguk ke arah lemari besar di sudut ruangan. Buka lemari itu. Kamu akan tahu sendiri. Dengan tangan gemetar, aku berjalan menuju lemari itu, menarik gagangnya perlahan, hingga derit pelan terdengar. Di dalamnya aku menemukan setumpuk dokumen tua, surat-surat berbahasa Arab, dan sebuah foto lusuh seorang perempuan Indonesia muda memakai kebaya, berdiri di samping pria Arab berseragam militer, dan di balik foto itu tertulis, untuk keturunan kami. Tepati janji darah ini, tahun ke-1998, Halil Al-Qasim dan Kartika Dewi, tanganku gemetar, jantungku berdetak kencang. Siapa Kartika Dewi? Kenapa wajahnya mirip ibu? Aku menoleh ke arah Fawaz. Ia hanya menatapku dengan pandangan kosong. Selamat datang dalam pernikahan sejati, Salsabila ini. Baru permulaan. Duduklah kembali. Suara Fawaz menggema di dalam kamar yang sepi. Suara yang dalam, tenang, tapi entah kenapa justru membuat lututku lemas. Aku berjalan pelan kembali ke kursi, masih memegang foto tua itu. Tangan ibu. Bukan, Kartika. Dewi menggenggam tangan lelaki Arab di foto. Dan aku yakin, sekali itu wajah ibu muda, tapi kenapa tak pernah sekalipun ibu bercerita? Apa maksud semua ini? Tanyaku, berusaha menahan suaraku tetap stabil. Kenapa ada nama ibu di foto itu? Dan janji darah apa yang Tuan maksud? Fawaz tidak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak, seperti sedang memilih kata-kata. Lalu, perlahan ia membuka selimut yang menutupi tubuhnya, memperlihatkan bagian dadanya. Aku terperangah. Di tengah dadanya, ada luka berbentuk lambang seperti bulan sabit dan garis melingkar, terlihat seperti bekas terbakar, tapi anehnya bersinar. Samar seolah-olah hidup. Kulit di sekitar bekas itu menghitam, tapi tak terlihat menyakitkan. Justru ada aura aneh yang menekan. Sumpah darah, gumamnya. Luka ini bukan karena kecelakaan. Ini warisan. Aku menggeleng, tidak mengerti. Fawaz menghela napas. 25 tahun lalu, ayahku diselamatkan oleh seorang lelaki Indonesia dari keluarga sederhana. Nama lelaki itu Sumarto, kakekmu. Mereka bertemu saat perang di perbatasan. Ayahku luka parah, dan Sumarto menolongnya. Sebagai balas budi, ayahku menawarkan apapun, tapi Sumarto tidak meminta uang. Ia meminta janji bahwa keturunan mereka akan dipersatukan. Karena kata Sumarto, balas budi sejati hanya bisa ditanam dalam darah, bukan dalam harta. Fawaz menatapku lekat-lekat. Dan hari ini, akulah pewaris dari janji itu, dan kamu adalah penebusnya. Darahku terasa mengalir lebih cepat. Tanganku mulai dingin. Tapi, ibu tak pernah bilang apa-apa soal ini, karena ibumu mencoba kabur dari janji itu. Jawab Fawaz tenang. Ia pergi dari Arab, sembunyi di Indonesia, tapi takdir tetap menariknya kembali. Dan ketika kamu ikut bersamanya kemari, janji itu bangkit lagi. Aku menunduk, napasku tersengal. Rasanya aku ingin lari, tapi kemana? Fawaz melanjutkan. Malam ini, sebelum kamu benar-benar menjadi istriku, kamu harus menandatangani perjanjian. Kontrak darah, sebagai tanda bahwa kamu menerima sumpah yang diwariskan oleh Sumarto dan Kartika. Dewi, jika kamu menolak, suara Fawaz menggantung. Tapi matanya menatapku tajam. Dalam diamnya, aku tahu penolakan itu bukan tanpa risiko. Apa maksud Tuan dengan kontrak darah? Tanyaku pelan. Bukan hal mistis seperti yang kamu pikirkan, tapi ini janji tertulis dan disaksikan oleh ikatan darah. Tak semua orang percaya, tapi keluargaku menjaga tradisi ini selama ratusan tahun. Dan karena kamu adalah bagian dari warisan ini, kamu tak bisa pergi begitu saja. Aku berdiri dari kursi. Saya tidak pernah meminta menikah
Karena janji tua aneh itu, Fawaz terdiam. Tatapannya berubah sendu. Saya cuma gadis biasa. Saya menikah karena ibu memaksa. Karena uang, tapi saya tidak mau hidup dalam takdir yang bukan saya pilih, Tuan. Hening. Lalu, Fawaz menundukkan kepala. Aku tahu, katanya, pelan, dan justru karena itulah, aku tidak akan memaksamu. Tapi kamu harus tahu, jika kamu pergi sekarang, bukan hanya kamu yang akan menanggung akibatnya. Jantungku berdetak keras. Apa maksudnya? Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Seorang pria Arab berjas hitam masuk. Wajahnya kaku, tubuhnya tegap. Ia membawa map hitam dan sekantong kecil kain bludru merah. Ini orang kepercayaanku, Karim. Ia akan memberimu 2 pilihan, ujar Fawaz tenang. Di dalam map itu, kontrak tertulis, jika kamu menandatanganinya malam ini, semua berakhir. Kamu menjadi pewaris sah dan takkan ada yang mengganggumu. Tapi, jika kamu menolak, Karim akan memberimu surat pernyataan pelepasan. Aku mengangguk cepat. Saya pilih surat pelepasan. Fawaz tersenyum. Tapi senyumnya tidak seperti sebelumnya. Senyum itu aneh. Seolah ia tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Aku kagum pada keberanianmu, katanya. Tapi, buka surat itu dulu. Tanganku gemetar saat mengambil amplop putih yang diberikan Karim. Kubuka, dan mataku langsung membaca kalimat pertama. Dengan ini, pewaris sah Kartika Dewi, yaitu Salsabila Sumarto, menyatakan melepas seluruh tanggung jawab warisan janji, maka segala kutukan dan beban waris akan dibebankan kepada orang tua pewaris. Aku membeku, tanganku bergetar hebat. Apa ini? Lelucon? Tanyaku nyaris berbisik. Fawaz menggeleng pelan. Tidak. Jika kamu tidak menandatangani kontrak, maka ibu kandungmu, Kartika Dewi, yang akan menanggung akibatnya. Luka di tubuhnya akan bangkit. Dia akan merasakan penderitaan yang seharusnya kamu pikul. Aku menjatuhkan surat itu. Kakiku lemas. Ini gila. Fawaz menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara iba dan dingin. Jadi, Salsabila, pilihan ada di tanganmu. Tanda tangani kontraknya, atau lihat ibumu dihantui janji yang ia coba hindari selama 25 tahun. Aku menunduk. Air mata mulai jatuh. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak percaya hal mistis. Tapi semua ini terasa begitu nyata. Terlalu nyata untuk diabaikan. Dan yang lebih membuatku hancur. Aku sadar. Mungkin selama ini ibu menyembunyikan segalanya karena ia takut. Bukan demi uang, tapi demi menyelamatkanku. Tanganku terangkat, perlahan mengambil pulpen dari tangan Karim. Air mata terus menetes. Lembar perjanjian terbuka di hadapanku. Dengan gemetar, aku menulis, Salsabila Sumarto Al-Qasim. Tertanda, malam. Ini. Dan saat ku teteskan darah dari ujung jari lilin-lilin di dalam kamar tiba-tiba, padam satu persatu. Suasana kamar menjadi gelap total, saat lilin-lilin padam secara bersamaan. Hanya ada cahaya remang dari bulan yang menembus jendela besar, di belakang ranjang Fawaz. Hening, sunyi, bahkan suara napasku sendiri terdengar seperti gemuruh di telinga. Tiba-tiba, dari ujung kamar, ku dengar suara lembut. Seperti bisikan, terima kasih, akhirnya kau datang juga Salsabila. Aku menoleh cepat ke segala arah. Panik, Tuan Fawaz, siapa yang bicara? Fawaz tak menjawab, matanya tertutup, dan tubuhnya diam, seolah sedang dalam keadaan trans. Luka di dadanya kini bersinar terang, membentuk pola rumit seperti simbol kuno yang berdenyut perlahan. Aku menjerit pelan, melangkah mundur. Tapi Karim, pria bertubuh tegap itu tiba-tiba berkata tenang. Jangan takut, ini bagian dari peralihan. Sumpah, apa maksudmu peralihan sumpah? Aku pikir semuanya selesai setelah aku tanda tangan. Karim menatapku dengan tatapan tajam, tapi bukan marah. Lebih ke belas kasih. Janji darah tidak sekadar tanda tangan. Tuan Fawaz adalah penjaga terakhir dari sumpah tua keluarga Al-Qasim. Dan kamu, Nona, adalah penerus darah yang mengikat mereka. Setelah kamu menerima sumpah, bagian dari beban spiritual itu akan berpindah padamu. Seketika tubuhku terasa panas. Leherku gatal. Lalu, seperti ada bara kecil menyala di dadaku. Aku membuka kancing atas gaun tidurku dan melihat sebuah bekas luka mulai terbentuk. Sama persis dengan luka di dada Fawaz. Aku terjatuh di lantai, terisak, tubuh gemetar. Apa ini? Kenapa aku harus menerima semua ini? Kenapa harus aku? Dari ranjangnya, Fawaz membuka mata. Tatapannya kini jauh lebih tenang. Bahkan hangat. Kamu tahu, katanya pelan.
Aku juga dulu bertanya hal yang sama. Kenapa harus aku yang kehilangan kaki dan tangan karena kutukan ini? Kenapa harus aku yang hidup terkurung dalam rumah mewah tapi kesepian? Karena tubuh ini tak bisa menyentuh siapapun? Aku terdiam. Nafasku mulai melambat, tapi air mataku masih mengalir. Fawaz menatapku penuh luka. Aku bukan pria sempurna, Salsa. Bahkan mungkin di mata dunia, aku cacat, tapi aku tidak butuh tubuhmu. Aku hanya butuh seseorang yang bisa melihatku. Bukan dari apa yang hilang, tapi dari apa yang masih ada. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku menatap Fawaz dengan mata yang berbeda. Di balik ketegasannya, di balik ritual dan kutukan itu, dia adalah manusia. Pria yang terpenjara oleh warisan masa lalu. Sama sepertiku, sama-sama tak punya pilihan. Perlahan, aku bangkit, duduk kembali di kursi di sampingnya. Dan untuk pertama kali juga, aku menggenggam lengannya atau lebih tepatnya, bagian lengan palsu yang tertutup jubah sutra. Aku nggak janji bisa cinta sekarang, bisikku lirih. Tapi aku janji akan berusaha memahami semuanya, mulai dari kamu. Saya janji aneh yang menyeret hidupku ini. Fawaz tersenyum tapi kali ini, senyumnya tidak menyeramkan. Justru membuat dadaku terasa hangat. Cukup. Itu lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya, seperti hidup dalam dunia baru. Rumah megah keluarga Al-Qasim tidak lagi terasa dingin. Pia White mulai membiarkanku masuk ke dunianya, ke perpustakaan pribadi. Ruang kerja rahasia tempat ia menulis jurnal. Dan bahkan ruang bawah tanah tempat banyak benda peninggalan leluhur disimpan. Di sanalah aku melihat lemari besi berisi katitan-katitan tua dari kakekku, Sumarto. Ternyata kakek bukan hanya penolong, tapi juga penyembuh spiritual. Ia pernah menyelamatkan nyawa banyak orang dengan cara-cara yang tak lazim. Lambat laun, aku mulai menerima kenyataan bahwa hidupku telah terikat oleh masa lalu. Tapi ada satu pertanyaan yang terus menggangguku. Kenapa ibu tidak pernah cerita apa-apa? Jawabannya datang seminggu kemudian. Ibu datang ke rumah dengan wajah tegang. Ia menatapku dengan mata sembab dan berlutut di hadapanku. Maafkan ibu, Salsa. Ibu nggak pernah cerita karena ibu takut kamu akan membenci masa lalu kami. Kamu akan membenci ibu karena pernah mencintai pria lain selain ayahmu. Fawaz bukan hanya pewaris, dia juga anak tirimu. Aku tercekat. Dunia seperti runtuh sejenak. Apa maksudnya, Bu? Ibu pernah dijodohkan dengan ayah Fawaz. Tapi karena perbedaan budaya dan tekanan, ibu kabur. Ibu pulang ke Indonesia dan memilih hidup sederhana, menikah dengan ayah kandungmu. Tapi janji itu tetap membekas. Ibu pikir kalau menjauh, semuanya akan hilang. Tapi ibu salah. Janji Dara tidak hilang. Ia menunggu ditepati. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Aku menatap Fawaz. Ia juga terlihat kaget. Kamu tahu ini? Ibu menggeleng. Aku tak tahu kamu anaknya. Baru sadar setelah melihat matamu. Sama persis dengan ayahmu. Tangisku pecah. Di tengah semua beban, rasa kehilangan, dan kebingungan aku hanya merasa ingin lari ke tempat di mana hidup tak serumit ini. Tapi tangan Fawaz menggenggamku. Lembut, meski hanya dengan lengan palsu. Genggaman itu terasa nyata. Kita tidak bisa memilih masa lalu kita, Salsabila, katanya pelan. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup hari ini dan besok. Aku mengangguk pelan. Dalam hatiku, aku tahu hidupku memang tidak akan pernah sama, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi. Epilogku malam itu, aku berdiri di balkon lantai 2. Angin riat bertiup pelan. Di dalam dada, luka itu masih ada, tapi sakitnya sudah tidak terasa. Di balik kaca jendela, Fawaz duduk di kursi. Rodanya menulis jurnal. Sesekali ia menoleh ke arahku dan tersenyum. Dan saat aku membalas senyumnya, aku sadar, cinta tidak selalu tumbuh dari tawa dan bunga. Kadang, cinta tumbuh dari luka yang sama dan dari janji yang akhirnya ditepati.